Pernah dengar soal ruang bawah tanah gereja Santa Maria della Concezione di Roma nggak? Yang dindingnya itu dihias pakai tulang belulang toh. Oh iya iya, yang katanya dari 4.000 biarawan kapucin itu kan, tengkoraknya jadi lengkungan, tulang belakang jadi hiasan. Gitu agak ngeri tapi unik ya. Betul. Tapi yang paling bikin merinding sekaligus mikir, itu tulisan di lantainya. Ah, yang itu ya. Bunyinya kan, apa adanya dirimu, dulu mereka begitu. Apa adanya mereka, kelak kau akan begitu. Dalam banget sih pesannya. Iya kan? Ini bukan cuma ngingetin soal kematian aja, tapi kayak panggilan gitu loh buat hidup yang bener-bener bermakna ya sekarang ini. Tepat. Dan panggilan buat memahami sekarang ini, plus kemarin dan besok, itu inti obrolan kita kali ini nih. Yap, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kita bakalan nyelami bagian pertama dari bukunya Philip Zimbardo dan John Boyd, The Time Paradox. Fokusnya ke sains baru tentang waktu, spesifiknya gimana sih waktu itu bekerja dan ngebentuk hidup kita. Sumber kita ini keren loh, hasil riset mereka berdua selama lebih dari 30 tahun. Jadi bukan main-main. Nah, misi kita bareng-bareng di sini tuh buat ngebongkar gimana sikap pribadi Anda terhadap waktu. Sesuatu yang sering banget nggak kita sadari, ternyata punya dampak gede banget ke pilihan kita, perilaku, happy atau enggaknya kita, bahkan makna hidup kita. Tujuannya sih, biar Anda mulai lebih aware, lebih sadar gitu, dan mungkin ya mulai ngevaluasi lagi hubungan Anda sendiri sama waktu. Gimana selama ini? Oke, langsung aja deh kita hadapi paradoks waktu yang pertama. Sikap kita ke waktu ini penting banget buat hidup, tapi anehnya kita jarang banget nyadar soal ini. Nah, buat ngebongkar ini, kita mulai dari dasar dulu kali ya. Kenapa sih waktu itu penting banget? Kita sering dengar kutipan Benjamin Franklin ya, ingat waktu adalah uang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, waktu itu sebenarnya jauh lebih berharga loh dari uang. Oh ya, gimana tuh? Kan nilai sesuatu seringnya ditentuin sama kelangkaannya, betul nggak? Nah, waktu itu sumber daya kita yang paling langka. Nggak bisa ditambah, nggak bisa diulang, terus aja jalan. Masuk akal. Ini jadi mikir ya, siapa sih orang yang paling kaya sebenarnya? Yang duitnya numpuk atau yang punya banyak waktu luang berkualitas? Coba deh bandingin. Misalnya ada guru kayak Brent Fox di buku ini. Gajinya mungkin biasa aja dibanding pengembang properti miliarder. Tapi dia punya banyak waktu buat mancing, buat nikmatin hidup. Sementara si miliarder mungkin punya banyak properti, tapi nggak sempet nikmatin gitu ya, sibuk terus. Jadi pertanyaannya buat Anda nih, gimana Anda menginvestasikan waktu Anda? Tujuan utamanya apa sih dari investasi waktu itu? Ya, tentu aja buku ini nggak ngasih jawaban pasti ya. Beda-beda tiap orang. Tapi ini jadi alat bantu buat kita mikir. Nah, ada konsep lain yang nyambung banget. Biaya peluang atau opportunity cost. Opportunity cost, oke, gimana tuh maksudnya? Setiap kali Anda milih pakai waktu buat satu hal, otomatis Anda ngorbanin kesempatan buat ngelakuin hal lain di waktu yang sama. Waktu tuh kayak pasir di genggaman. Terus aja ngalir keluar. Mau ditahan gimana juga. Iya juga ya, nggak kerasa tiba-tiba udah sore aja gitu. Nah, sadar soal biaya peluang ini ternyata penting loh. Bisa bantu kita milih penggunaan waktu yang bikin lebih bahagia. Ada temuan menarik juga soal penyesalan. Penyesalan, gimana tuh? Ternyata, orang itu lebih sering nyesel sama hal-hal yang nggak mereka lakuin dibanding hal yang udah dilakuin tapi mungkin gagal. Oh gitu, contohnya? Bayangin aja calon aktor yang nggak jadi pindah ke Hollywood. Penyesalannya mungkin lebih dalam dibanding aktor yang pindah, nyoba, terus gagal. Jadi, berani investasi waktu buat nyoba sesuatu, itu bisa ngurangin potensi nyesel nanti. Wah, menarik nih. Bicara soal gimana persepsi waktu ngaruh ke tindakan, ada satu eksperimen klasik yang hasilnya bikin, wah, geleng-geleng kepala. Eksperimen Good Samaritan. Ah, iya, yang Darley dan Batson itu ya, yang pakai mahasiswa seminari. Betul, mereka kan diminta nyiapin khotbah singkat soal orang Samaria yang baik hati. Kisah soal nolong orang gitu. Terus, dibagi dua grup kan, satu dibilangin udah telat, satunya lagi dibilangin masih ada waktu. Nah, pas jalan ke tempat presentasi, ceritanya mereka ketemu orang yang sebenarnya tim riset, lagi kesakitan butuh bantuan. Apa yang terjadi coba? Hasilnya itu loh, bikin kaget sekaligus ironis.
Grup yang ngerasa telat cuma sekitar 10% yang berhenti nolong. Serius? Cuma 10%? Padahal mereka calon pemuka agama loh, baru aja mikirin soal nolong orang. Iya, bandingin sama grup yang ngerasa masih ada waktu. 63% dari mereka berhenti buat nolong. Jauh banget bedanya. Wow, gila sih. Jadi cuma gara-gara merasa buru-buru, niat baik kita bisa langsung hilang gitu aja ya. Ini penting banget buat diingat di zaman sekarang yang serba cepat ini. Bener banget. Tekanan waktu itu bisa jadi sabotase halus buat nilai-nilai baik kita. Sesuatu yang perlu Anda ingat nih, pas lagi dikejar deadline atau kesibukan lain. Dan fenomena ini nggak cuma di level individu ya ternyata. Ada penelitian skala kota juga kan? Iya, Robert Levine itu. Dia neliti kecepatan hidup di 36 kota di Amerika. Dia ngukur hal-hal kayak kecepatan orang jalan, kecepatan teller bank, akurasi jam publik, gitu-gitu. Hasilnya gimana? Ada pola tertentu? Ada. Kota-kota di timur laut kayak Boston, New York, itu paling cepat pace-nya. Sebaliknya, kota di selatan dan barat kayak LA cenderung paling lambat. Terus hubungannya sama nolong orang gimana? Nah, ini dia. Secara umum, kota yang pace-nya cepat, penduduknya cenderung kurang mau nolong orang asing. Contoh paling jelas, Rochester, NY yang lambat, itu paling sering nolong. New York City yang super cepat, paling jarang. Oke, masuk akal sih. Tapi katanya ada pengecualian ya? Ada. Ini yang bikin mikir lagi. Kota-kota di California, meskipun cenderung lambat, penduduknya juga termasuk kurang nolong. Loh, kok bisa gitu? Ini nunjukin kalau kecepatan lambat itu mungkin kondisi yang mendukung buat nolong orang. Tapi kayaknya nggak cukup. Mungkin ada faktor lain, kayak budaya, atau tingkat fokus ke diri sendiri yang beda-beda tiap tempat. Oke. Nah, semua temuan ini, dari seminaris sampai kecepatan kota, ini ngebawa kita ke inti dari apa yang disebut Zimbardo dan Boyd sebagai psikologi waktu baru. Gimana tuh maksudnya? Intinya gini, sikap kita ke waktu, cara kita lihat masa lalu, kini, dan depan, itu sebagian besar hasil belajar. Sifatnya subjektif banget, dan seringnya kita nggak sadar sama sekali. Kita kayak punya kacamata waktu sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kita secara mental itu ngelompokin pengalaman hidup kita ke kerangka waktu. Ada yang siklus, kayak musim, ulang tahun. Ada yang lurus, linier, kayak lulus sekolah, kecelakaan, kematian. Kerangka waktu ini yang ngasih makna ke peristiwa hidup kita. Dan perspektif waktu pribadi ini yang nentuin cara kita ingat masa lalu, ngerasain masa kini, bikin ekspektasi ke depan gitu. Tepat. Termasuk tujuan hidup, bahkan skenario-skenario imajiner kita soal masa depan. Semuanya diwarnai sama perspektif waktu kita. Nah, tujuan buku ini dan obrolan kita ini kan buat bikin perspektif waktu yang sembunyi ini jadi lebih kelihatan ya. Biar kita sadar. Kenapa penting banget buat sadar? Karena kalau udah sadar, kita jadi punya pilihan. Pilihan buat ngelola, bahkan mungkin ngubah perspektif itu jadi lebih baik. Mereka punya ide kuat nih, kalau kita bisa nguasain cara kita lihat masa kini, kita bisa ngulis ulang cerita masa lalu kita dan aktif ngebentuk masa depan. Wah, keren juga idenya. Ini nyambung nggak sih sama pendekatan di psikoterapi gitu? Nyambung banget. Coba lihat deh. Psikoanalisis kan fokus banget ngurai masa lalu. Terapi eksistensial nekenin masa kini, penerimaan saat ini. Terus, aliran humanistik seringnya ngomongin potensi dan tujuan masa depan. Oh iya ya, beda-beda fokus waktunya. Tapi, ujung-ujungnya, semua terapi itu kerjanya ya dari masa kini. Masa kini itu jadi titik pijaknya buat ngubah hubungan kita sama masa lalu atau masa depan. Bahkan pilihan-pilihan kecil sehari-hari ya, kayak milih baju, makan siang, teman ngobrol, itu semua akumulasi dari perspektif waktu kita. Betul. Keputusan-keputusan yang kelihatannya sepele, itu secara kolektif ngebentuk siapa diri Anda. Siapa Anda dulu, siapa Anda sekarang, dan bahkan jadi siapa Anda nanti. Nah, di sini kita ketemu paradoks waktu yang kedua nih. Apa tuh? Terlalu ekstrim, terlalu fokus ke satu waktu aja, misalnya nyesal terus soal masa lalu, atau foya-foya terus buat hari ini aja, itu cenderung bikin pola hidup nggak sehat atau nggak puas. Jadi kuncinya di keseimbangan ya? Iya, tujuan Zimbardo dan Boyd itu bantu kita biar bisa ngambil alih lagi kendali kemarin, nikmatin hari ini, dan kuasai hari esok. Keren ya tagline-nya? Keren. Sedikit soal penulisnya deh. Kenapa mereka bisa tertarik banget sama topik waktu ini ya? Ada latar belakang khusus? Ada sedikit cerita di buku itu. Zimbardo misalnya,
Dia cerita soal pengalaman sakit parah waktu kecil, terus tumbuh di lingkungan miskin di Bronx, yang fokusnya hari ini banget, tapi juga bikin dia sadar bahaya impulsif. Ada juga pengaruh guru SD-nya yang nanemin soal fokus masa depan. Plus, tentu aja eksperimen penjara Stanford yang terkenal itu. Itu pasti ngasih dia banyak insight soal gimana situasi, termasuk situasi waktu, bisa ngubah perilaku orang ya. Pasti. Kalau John Boyd, partnernya, dia cerita soal pengalaman jadi anak pemalu, pindah dari tempat tenang ke kota besar kayak LA, yang bikin dia ngerasain beda kecepatan hidup, terus orang tuanya juga pendidik, jadi mungkin nanemin orientasi masa depan. Oke, jadi latar belakang mereka ini ngasih konteks ya, kenapa pertanyaan soal waktu ini penting buat mereka? Betul. Bukan sekedar teori, tapi muncul dari pengalaman nyata juga. Sip. Oke, kita udah paham nih kenapa waktu itu penting dan gimana perspektif kita ngaruh banget. Sekarang coba kita lihat lebih luas dikit. Gimana sih konsep waktu itu sendiri berkembang dalam sejarah manusia? Biar dapat gambaran gede, kita bisa pinjem analogi kalender kosmik dari Carl Sagan. Bayangin aja nih, 13,8 miliar tahun sejarah alam semesta kita jadiin 1 tahun kalender. Oke, terus? Di skala itu, bumi kita baru jadi sekitar bulan September. Dinosaurus muncul terus punah itu pas dekat-dekat malam Natal. Nah, manusia modern kayak kita baru muncul sekitar jam 10:30 malam di tanggal 31 Desember. Wah, Sebentar banget dong kalau kita. banget. Seluruh sejarah peradaban kita yang tercatat itu cuma beberapa detik terakhir di ujung tahun kosmik itu. Kita baru aja masuk detik pertama di tahun kosmik kedua. Gila. Jadi intinya, kita ini spesies yang muda banget ya di alam semesta yang tua ini. Hidup kita singkat banget di skala kosmik, tapi ya jelas penting buat kita. Nah, itu dia. Sekarang, coba turun dari skala kosmik ke skala yang lebih dekat, skala otak kita. Ternyata, otak kita itu butuh waktu sekitar 1/4 detik, 250 milidetik, buat benar-benar nyatet dan sadar sama kejadian di sekitar kita. 1/4 detik berarti... Berarti, kita sebenarnya selalu hidup sedikit di masa lalu. Kesadaran kita itu kayak delay dikit dari kejadian aslinya. Wah, baru tahu saya. Terus implikasinya apa? Karena otak kita ini relatif lambat dibanding dunia luar, otak kita jadi pelit kognitif atau cognitive miser. Maksudnya, kita cenderung pakai jalan pintas mental, heuristik gitu, buat ngambil keputusan rutin, biar hemat energi mental. Hemat energi buat apa? Nah, energinya disimpan buat mikirin hal-hal baru, nggak terduga, atau yang bahaya. Intinya, otak kita hemat energi buat nyoba prediksi masa depan, antisipasi gitu. Cukup menarik ya cara kerja otak kita. Terus gimana cara pandang waktu ini berkembang di manusia? Zimbardo dan Boyd pakai 3 karakter buat gambarin. Tag, Abdul, dan Edward. Oke, gimana ceritanya? Bayangin Tag, manusia prasejarah. Fokusnya 100% ke masa kini. Ancaman, ya binatang buas, kelompok lain, pokoknya selamat hari ini dulu. Waktu buat dia, ya diatur peristiwa alam, matahari terbit, bulan muncul, musim ganti. Namanya event time. Dikasih biji bunga matahari, ya langsung dimakan. Kan lapar sekarang. Hidupnya mungkin kayak kata Hobbes itu, soliter, miskin, keji, brutal, dan singkat. Oke, itu Tag. Terus Abdul? Abdul, kita maju ke Mesir kuno, sekitar 2.500 tahun lalu. Manusia mulai mikir lebih jauh. Kebutuhan keluarga, musim tanam, perang, udah mulai pakai alat bantu waktu, jam matahari, kalender awal. Hidupnya di antara event time sama clock time, waktu jam. Dikasih biji bunga matahari, kalau lapar ya dimakan. Tapi kalau kenyang, mungkin disimpan buat ditanam, mikirin panen nanti. Udah mulai ada perencanaan ya. Terus Edward? Edward, ini pas revolusi industri di Inggris, sekitar 150 tahun lalu. Nah, hidupnya udah diatur penuh sama clock time. Peluit pabrik, jam saku, waktu udah jadi barang dagangan, jadi uang. Edward nggak cuma jual hasil kerjanya, tapi jual waktunya ke pabrik. Efisiensi jadi penting banget. Muncul Taylorisme, studi waktu dan gerak, buat maksimalin kerjaan per jam. Kalau Edward dikasih biji bunga matahari gimana? Mungkin beda lagi. Bisa jadi, satu orang tugasnya nanem, satu ngerawat, satu lagi jual bunganya. Udah spesialisasi kerja. Terikat banget sama pembagian waktu yang presisi. Perbedaan event time sama clock time ini masih ada nggak sih sekarang? Masih kerasa kok jejaknya. Pernah nggak Anda ngalamin dialog kayak gini pas lagi jalan-jalan? Turis nanya ke orang lokal, "Permisi, pertunjukan tari mulainya jam berapa ya?" Terus orang lokalnya jawab gimana? Mungkin jawabnya, "Oh, biasanya sih abis makan malam, kalau udah gelap dikit." Turisnya ngejar, jadi jam 9 malam.
Lokal. Ya, kadang jam segitu, kadang lebih cepat. Turis bingung. Jam 7, lokal santai. Bisa jadi, tapi kadang nggak ada juga kalau penarinya lagi nggak mood atau suasananya nggak pas. Iya, iya, sering tuh kejadian. Jadi intinya waktu pertunjukannya ngikutin rasa atau kesepakatan sosial gitu ya, bukan angka di jam. Nah, itu contoh event time yang masih ada. Budaya masih ngaruh banget ke cara kita lihat waktu. Oke. Nah, di zaman modern kita nih, harapan hidup kan naik, kualitas hidup membaik, tapi kok malah muncul perasaan time crunch ya? Kayak dikejar waktu terus. Ironis ya, selalu ngerasa buru-buru, nggak cukup waktu. Ini ngingetin sama konsep future shock-nya Alvin Toffler. Terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat itu bikin stres, cemas. Tapi jangan terlalu pesimis juga kali ya, ada pandangan penyeimbang nggak? Ada. Kayak kata Lord Macaulay dulu, hati-hati jangan selalu nganggep masa kini paling buruk dibanding masa lalu emas yang mungkin cuma imajinasi kita. Reaksi ke perubahan cepat ini juga macam-macam. Contohnya generasi 60-an, gerakan hippie itu. Oh iya, mereka kan kayak nolak orientasi masa depan yang kaku dari orang tua mereka ya. Betul. Slogan kayak turn on, tune in, drop out, itu kan ajakan buat fokus ke pengalaman saat ini. Entah itu senang-senang aja atau cari kesadaran spiritual di masa kini. Tapi akhirnya gimana? Gerakan itu bertahan? Menariknya, arus utama masyarakat yang orientasinya ke masa depan, terutama ekonomi kapitalis, ternyata lebih kuat. Semangat hidup di saat ininya banyak yang keserap lagi ke sistem yang ada. Tapi untungnya otak kita adaptif ya, walaupun budaya makin cepat. Banget. Otak kita yang desainnya dari 150.000 tahun lalu, itu luar biasa adaptif. Kita bisa bayangin masa depan, bisa belajar dari masa lalu, dan yang paling penting, kata Zimbardo dan Boyd, kita punya kontrol sadar atas proses ini. Kita bukan korban pasif. Nah, berdasarkan riset mereka, pakai kuesioner ZTPI itu, mereka nemuin 6 profil atau perspektif waktu yang umum ya. Coba sebutin singkat deh, biar kita bisa mulai nebak-nebak kita masuk yang mana. Oke. Yang pertama, past positif, si polipositif masa lalu. Ini orang yang suka ingat kenangan indah, nostalgia, hargain tradisi. Kedua, past negatif, si net negatif masa lalu. Kebalikannya, ini yang kejebak penyesalan, trauma masa lalu, susah move on. Lanjut. Ketiga, present hedonistik, si Hadley hedonis masa kini. Fokusnya cari senang-senang sekarang. Impulsif, suka resiko, kurang mikir panjang. Keempat, present fatalistik, si Fred fatalis masa kini. Merasa hidupnya diatur takdir, gak berdaya, apatis sama masa depan. 2 lagi. Kelima, future, si Felicia fokus masa depan. Ini yang orientasinya tujuan jangka panjang, jago planning, rela nunda senang sekarang demi hasil nanti, pekerja keras. Keenam, transcendental future, si Tiffany transcendental masa depan. Fokusnya ke kehidupan setelah mati, masa depan spiritual. Ini mungkin agak kurang umum di barat ya. Oke, ada 6 ya. Biar lebih kebayang ada contoh dialognya nggak di buku itu? Ada, ini bagus banget buat ilustrasi. Bayangin ke-6 karakter ini lagi ngumpul abis pemakaman teman mereka, si Bob. Oke, gimana reaksinya? Si polipositif masa lalu mungkin mulai, aku jadi mikir, Bob pengen kita ingat dia gimana ya? Mungkin kita sumbang bangku taman atas nama dia buat SMA kita dulu. Lalu si net negatif masa lalu? Nyaut, biar nanti dicoret-coret anak SMA. Susah banget ngelupain dia pas di rumah sakit, banyak selang gitu, nadanya muram. Tiba-tiba si Hadley hedonis masa kini dateng telat sambil bawa piring. Woi guys, makanan udah siap nih, lapar banget. Cobain deh sayap ayam ini, enak banget. Disusul Fred fatalis masa kini. Ya udahlah, kalau udah waktunya Bob pergi, gimana lagi? Sini oper ayamnya. Pasrah gitu. Nah, si Felicia fokus masa depan pasti beda lagi. Gimana kalau kita galang dana beasiswa atas nama Bob, bantu ngulik berprestasi. Ini cara positif biar warisannya hidup. Aku cabut dulu ya, nanti aku kontak sekolah buat atur meeting. Langsung action. Terakhir, Tiffany. Transcendental, masa depan. Bob udah di tempat yang lebih baik kok sekarang. Dia pasti nunggu kita di surga nanti. Tenang gitu. Oh, jelas banget ya bedanya. Satu kejadian, tapi responsnya bisa macam-macam banget tergantung kacamata waktunya. Ini contoh bagus buat Anda mulai mikirin diri sendiri nih. Betul. Kacamata mana yang paling sering Anda pakai? Oke, sekarang kita sentuh dikit konsep kunci dari bab 3 soal cara kita lihat masa lalu. Bab ini dibuka kutipan yang kontras ya. Santayana bilang yang nggak ingat masa lalu dikutuk ngulangin, tapi Inya bilang masa lalu mungkin nggak pernah terjadi atau nggak penting. Bingung juga ya?
Kompleks memang. Tapi poin utamanya, Zimbardo dan Boyd gini. Ingatan itu bukan rekaman video akurat. Lebih kayak rekonstruksi. Cerita yang kita susun ulang tiap kali ingat, diwarnai mood kita sekarang. Contohnya gimana? Zimbardo pakai cerita pribadinya pas sakit kecil. Pengalaman negatif, itu dia rekonstruksi jadi positif. Pas itu dia belajar baca tulis, jadi mandiri. Beda banget sama orang yang nyimpen museum trauma masa lalu, ngebiarin itu nentuin dirinya sekarang. Nah, ini nih insight pentingnya. Sikap kita ke masa lalu itu lebih penting buat kebahagiaan kita sekarang daripada kejadian aslinya. Dan sikap ini bisa diubah. Itu yang ngasih harapan. Benar. Tapi di sisi lain, kita juga mesti sadar ingatan kita itu rapuh banget. Rapuh gimana maksudnya? Risetnya Elizabeth Loftus itu nunjukin gampangnya memori palsu, false memory, kebentuk atau ditanam. Studi soal saksi mata tabrakan mobil itu contoh klasik. Oh, yang beda kata kerja itu ya? Smashed sama contacted. Iya. Pas ditanya pakai kata smash, nabrak keras, orang laporin kecepatan lebih tinggi, bahkan ingat lihat pecahan kaca yang sebenarnya nggak ada, dibanding pas pakai kata contacted, bersentuhan. Sampai segitunya ya? Bahkan, iklan Disneyland palsu yang ada Bugs Bunny, padahal Bugs Bunny kan Warner Bros., bisa bikin orang dewasa ingat pernah ketemu Bugs Bunny di Disneyland pas kecil. Haha, wah parah juga. Terus soal memori terpendam gimana? Kan suka ada perdebatan tuh. Iya, soal repressed memories, trauma masa kecil. Di satu sisi, ada bukti memori traumatis bisa kepedam terus muncul lagi, Recovered Memory Project. Tapi di sisi lain, ada resiko banget memori palsu malah ditanam sama terapis yang nggak hati-hati, False Memory Syndrome Foundation. Intinya, memori kita nggak sempurna, bisa salah. Oke, karena memori nggak sempurna, jadi fokus ke sikap positif terhadap masa lalu jadi makin penting ya. Tepat. Banyak penelitian nunjukin kalau punya pandangan positif ke masa lalu, mau akurat atau enggak, itu hubungannya erat sama bahagia, sehat, sukses di masa kini. Bahkan latihan simpel kayak latihan bersyukur itu ngaruh ya. Ngaruh banget. Kayak penelitian Emmons and McCullough. Cuma nulis hal-hal yang disyukuri secara rutin aja bisa naikin rasa bahagia dan benerin kesehatan. Kisah kayak Eddie Eger, penyintas Auschwitz yang jadiin traumanya sumber kekuatan, itu contoh ekstrimnya. Luar biasa sih itu. Jadi apa dong manfaat utama punya hubungan sehat sama masa lalu? Pertama, ngasih rasa kontinuitas diri, identitas kita. Kedua, kalau positif, bisa jadi sumber bahagia terus-menerus. Kayak kata Marshall, nikmatin masa lalu itu kayak hidup 2 kali. Ketiga, tradisi keluarga yang baik itu jembatan penting antara masa lalu positif sama harapan masa depan. Oke, sip. Wah, udah banyak banget nih yang kita kupas dari bagian pertama The Time Paradox. Kita udah lihat gimana waktu, lewat perspektif waktu kita, secara diam-diam tapi kuat banget ngebentuk hidup kita. Kita belajar kalau perspektif ini kebanyakan hasil belajar, sering nggak sadar, tapi dampaknya nyata ke keputusan kita. Ingat seminaris tadi, kebahagiaan, bahkan kesehatan. Kita juga nemuin kalau cara kita lihat masa lalu itu nggak kaku, bisa dibentuk ulang. Dan masa kini itu pegang kunci penting banget ya. Iya, masa kini jadi titik pijak buat ngerombak cerita masa lalu, sekaligus landasan buat ngebangun masa depan. Nih yang dengerin, gimana? Anda ngerasa lebih condong kemana? Masa lalu, positif negatif, masa kini, hedonis fatalis, atau masa depan, fokus tujuan transendental? Mungkin ada karakter tadi yang gue banget gitu. Polly, Ned, Hadley, Fred, Felicia, atau Tiffany. Coba deh renungin juga, gimana tekanan waktu sehari-hari ngaruh ke pilihan-pilihan Anda. Kita udah bahas pentingnya seimbang ya, tapi ada satu konsep lagi yang disinggung, present holistic. Apaan tuh? Ini menarik. Bukan cuma hidup saat ini aja, tapi lebih luas. Kesadaran masa kini yang bisa nyatuin pelajaran masa lalu dan antisipasi masa depan dalam fokus sekarang. Mirip konsep mindfulness di Zen gitu. Jadi bukan cuma fokus sekarang, tapi juga bawa serta kemarin dan besok dalam kesadaran sekarang gitu. Kurang lebih gitu. Nah, pertanyaannya nih buat direnungin. Mungkinkah ngelatih kesadaran present holistic ini jadi kunci buat ngadepin dunia modern yang serba cepet ini tanpa ngerasa stres atau kepotong-potong sama waktu? Pemikiran menarik buat dibawa pulang nih. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut.
Terima kasih banyak ya udah nyimak penjelajahan kita soal sains baru tentang waktu kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.